Hai sobatku, selamat datang di channel RL1221. Jumpa lagi. Sebelum kita lanjutkan alur cerita novelnya, jangan lupa like and subscribe ya. Terima kasih. Bab 577 sampai dengan 579 ramai sekali. Saat ini, dia sudah melupakan identitasnya sebagai seorang prajurit. Dia hanya tahu bahwa dirinya adalah teman Abigail yang baik. Peter di depannya adalah seseorang yang sangat dipedulikan Abigail. Aku sudah punya rencana sendiri. Kamu tidak perlu terlalu khawatir tentang itu, jawab Peter tanpa mengubah ekspresinya. Apa rencanamu? Di antara jutaan tentara di daerah militer Barat Laut, konon Panglima Peter yang paling hebat dan paling menjunjung kebenaran. Aku, Nella, selalu berpikir begitu. Tapi sekarang aku sedikit kecewa padamu. Mungkinkah 2 tahun hidup terpuruk telah menguras semangat juangmu? Dia adalah tunanganmu. Bagaimana kamu bisa melihatnya menikah dengan pria lain? Nella melotot dan terlihat jelas sekali ada kekecewaan di tatapan matanya. Lancang. Oscar memarahi. Dan ada niat membunuh yang dingin di matanya. Panglima, Anda seharusnya paham apa perkataanku ini salah atau benar. Nella sudah banyak berbuat salah hari ini. Tolong hukum saja. Bawahan. Mundur. Nella menggertakkan gigi peraknya, lalu mengucapkan kata-kata terakhir kepada Peter dan hendak pergi. Namun, dia bergerak sangat lambat, seolah-olah sedang menunggu Peter menghentikannya. Namun, Peter tidak melakukannya. Dengan karakter Peter, mana mungkin bisa menjelaskan terlalu banyak pada Nella. Nella berjalan ke pintu, lalu menghembuskan napas, membuka pintu dan keluar. Kak Peter, ini. Oscar batuk dan menatap Peter dengan gugup. Gadis kecil ini benar-benar punya kepribadian yang kuat. Peter tidak marah sama sekali. Yang dilakukan Nella hanyalah mengkhawatirkan hubungannya dengan Abigail. Mana mungkin dia bisa marah? Hanya saja dia tidak suka menjelaskan terlalu banyak pada orang lain. Hal-hal yang belum dilakukan tidak akan diketahui semua orang. Nella salah paham dengan Anda. Oscar menggelengkan kepalanya. Nadanya terdengar agak tidak berdaya. Tidak masalah. Peter melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Waktu akan membuktikan segalanya. Besok adalah hari pesta pernikahan keluarga Carmine. Jadi Peter tidak terburu-buru. Ngomong-ngomong, Panglima, saat kembali dengan Nella barusan, saya berbicara tentang beberapa hal militer. Menurutnya, orang yang berdiri di belakang Joko sebenarnya adalah bawahan dari Dedi. Jadi, apa yang kita lakukan selanjutnya? Ketika membicarakan masalah ini, Oscar merasa sedikit khawatir. Orang di belakang Joko adalah bawahan Dedi. Joko sendiri tentu saja bawahan dari Dedi. Jika ingin berurusan dengan keluarga Nilo, Peter pasti akan menghadapi Dedi. Setelah identitas Peter terungkap, Joko pasti akan memberitahu Dedi tentang hal itu. Saat itu, Dedi dapat dengan mudah membunuh Peter di kota Mandala ini. Dedi pasti tidak akan pernah memberi Peter kesempatan untuk bangkit kembali. Hanya dengan membunuh mereka semua dan membuat Peter benar-benar menghilang, posisinya dapat diamankan. Joko, jangan khawatir, aku tahu hal itu sendiri. Ketika Peter mendengar apa yang dikatakan Oscar, senyum yang tidak bisa dijelaskan muncul di sudut mulutnya. Nyonya besar Wanda yang dia selamatkan di rumah sakit dan orang yang dia lihat di pintu masuk lift. Di hati Peter, sudah ada beberapa tebakan. Namun, Peter tidak akan pernah sebodoh itu menggunakan Nyonya besar Wanda sebagai alat tawar-menawar untuk berbicara dengan Joko. Bukan begitu cara kerjanya. Karena masalah ini paling-paling hanya soal balas budi saja. Saat menggunakan utang budi, suatu saat tentu akan habis juga. Peter ingin menarik Joko ke sisinya untuk dijadikan teman. Hanya dengan cara ini dia bisa bertahan lebih lama dan lebih kondusif untuk pengembangan rencananya selanjutnya. Kita tunda dulu masalah keluarga Nilo. Bicarakan saja setelah urusan keluarga Carmine selesai, ujar Peter sambil meletakkan cangkir teh. Oscar mengangguk dan setuju. Ya, malam hari yang sunyi. Dalam sekejap mata sudah sampai di hari berikutnya. Pada pukul 8 pagi,
Andros Lakeside Hotel sudah sangat ramai. Dari dulu, bisnis Andros Lakeside Hotel ini memang cukup bagus, tapi jarang yang seramai sekarang ini. Bagaimanapun, tingkat konsumsi di sini berada di luar jangkauan orang biasa. Mereka yang mampu tidak akan datang ke sini untuk menghabiskan waktu setiap hari. Jadi hari ini, pemandangan yang ramai seperti ini benar-benar sangat jarang. Terakhir kali Abigail menerima pengakuan cinta di Andros Lakeside Hotel ini. Hari ini adalah yang kedua kalinya. Tapi dua kali ini, Abigail adalah tokoh utamanya. Suasana hati Abigail sendiri sama seperti terakhir kali. Enggan tapi tetap tidak berdaya. Saat ini, Andros Lakeside Hotel sudah dihias bagus. Meski tidak semeriah akad nikah, tapi terlihat sangat meriah. Tadi malam, Kenneth datang, pergi ke Andros Lakeside Hotel dan berkata bahwa dia akan menyewa seluruh hotel. Andros Lakeside Hotel tentu saja langsung menolak. Setelah setuju dengan keluarga Carmine, pasti harus menolak banyak pelanggan penting yang telah memesan kamar. Demi keluarga Carmine, menyinggung begitu banyak hal, mereka pasti tidak akan bisa lagi melakukan bisnis semacam ini. Namun, keluarga bangsawan di kota Mandala satu demi satu memohon atas nama keluarga Carmine. Di sisi hotel sudah tidak tahan dengan tekanan, jadi mereka segera meminta nasihat pada Damian. Tentu saja Damian mengikuti instruksi Peter dan setuju. Itulah kenapa keluarga Carmine dapat mengadakan pesta untuk menjamu tamu di hotel besar di tepi sungai dan danau hari ini. Area hotel sangat luas, jadi tidak perlu banyak bicara lagi. Hanya tempat parkir terbuka di luar yang seperti alun-alun besar. Saat ini, berbagai macam mobil mewah terparkir di tempat parkir yang masing-masing harganya lebih dari puluhan miliar. Di antaranya adalah beberapa mobil mewah seperti Ferrari. Di kejauhan masih banyak mobil mewah yang datang. Keluarga Carmine ingin mencarikan suami untuk Abigail. Masalah ini secara alami menarik banyak keluarga untuk datang. Ada juga beberapa keluarga, meski tidak ada anak yang seumuran dengan Abigail, mereka tetap datang. Bagaimanapun, keluarga Carmine dulunya adalah keluarga terkenal di kota Mandala. Jadi mereka semua datang demi martabat keluarga Carmine. Bisa melihat keramaian ini, tapi juga bisa melihat pria mana yang akan menikah dengan Abigail, wanita cantik nomor satu di kota Mandala. Di pintu masuk Andros Lakeside Hotel, Mason, Kenneth, Janet dan anggota lain dari garis lurus keluarga Carmine semuanya berdiri di depan pintu. Secara alami, mereka tidak akan melewatkan pusat perhatian semacam ini. Oh, Pak Ari, silakan masuk. Pak Sunarwan, silakan duduk di dalam. Mason menyapa para tamu dengan senyum di wajahnya. Terlihat sangat antusias. Haha, kali ini acara pencarian menantu keluarga Carmine adalah masalah besar. Tentu saja kami ingin bergabung. Semua orang saling menyapa dengan sopan, lalu masuk ke hotel. Kenneth berdiri di sisi lain. Dia dan Mason berada di pergaulan yang berbeda. Jadi tamu yang mereka sambut juga berbeda. Orang-orang yang disambut Mason semuanya adalah petinggi di distrik bisnis kota Mandala atau ketua dari keluarga hebat. Di sisi lain, sebagian besar teman Kenneth adalah anak konglomerat di kota Mandala. Jadi, yang dia terima saat ini juga merupakan anak konglomerat itu. Janet terus memamerkan penampilannya di depan Kenneth. Jika orang lain tidak tahu, mereka akan berpikir bahwa Janet yang akan dicarikan suami hari ini. Namun, Janet memang benar-benar punya keinginan seperti ini. Meskipun hari ini akan mencarikan suami untuk Abigail, dia tidak akan melepaskan kesempatan yang begitu bagus. Ada begitu banyak anak dari keluarga bangsawan di sini hari ini. Semuanya berstatus luar biasa. Jadi dia tentu saja ingin mendapatkan suami yang kaya. Namun, anak konglomerat yang datang hari ini tidak punya waktu untuk berbicara dengan Janet sama sekali. Mereka semua tidak sabar ingin bergegas ke hotel untuk mendekati Abigail, wanita cantik terkenal di kota Mandala. Tuan Muda Indra, Tuan Muda Zanu juga datang. Silakan masuk. Kenneth juga tersenyum, menyapa semua orang tanpa henti.
Ada beberapa anak konglomerat yang masuk lagi. Kenneth serta Janet berdiri di depan pintu lagi lalu menghela napas untuk menenangkan diri. Sekelompok orang yang tidak tahu diri. Raut wajah Janet suram dan nada bicaranya penuh kebencian. Janet sudah melihat setiap anak konglomerat yang baru saja masuk dari sini. Di antara mereka, memang ada beberapa yang dia suka. Namun, anak konglomerat itu sepertinya tidak melihatnya. Mereka hanya menyapa Kenneth dan memasuki hotel dengan tidak sabar. Selama seluruh proses pesta ini, Janet hanya diabaikan. Kenneth menarik napas lalu bertanya, "Kenapa?" Dasar sekelompok orang tidak tahu diri. Aku sudah bangun pagi-pagi dan menghabiskan 2 jam merias wajah dan rambut. Kenapa mereka sama sekali tidak melihat aku?" Janet semakin marah dan kesal pada Abigail. Karena dia tahu bahwa di antara anak konglomerat ini, ada beberapa yang datang untuk mendukung keluarga Carmine dan kebanyakan dari mereka datang untuk Abigail. Jika Janet yang ingin mencari suami hari ini, pasti tidak akan ada begitu banyak orang. Oh, baiklah. Hari ini memang khusus untuk Abigail. Nanti kita bicarakan saat giliranmu saja. Saat melihat ada tamu lain, Kenneth segera melambaikan tangannya dan selesai berbicara, lalu menyambutnya masuk. Janet menyentuh wajahnya dan berkata, aku hanya ingin tahu, apa aku lebih buruk darinya? Dari segi penampilan, aku pikir aku jauh lebih cantik darinya." Kenneth sangat serius mendengar ini lalu menatap wajah Janet. Segera setelah itu, Kenneth batuk ringan dan menoleh ke samping. Penampilan Janet memang sangat cantik, kulitnya putih, bentuk tubuhnya pun bagus. Bagaimanapun, dia adalah putri dari keluarga besar. Dengan kondisi kehidupan keluarganya, ada ribuan set produk perawatan kulit dan tentu saja kulitnya benar-benar sangat indah. Namun, jika dibandingkan dengan Abigail, Janet benar-benar kalah. Kecantikan Abigail adalah jenis yang tidak memerlukan kosmetik apapun. Wajah polos dapat memikat semua makhluk hidup dan telah membuat banyak pria jatuh cinta padanya. Bagaimana Janet bisa dibandingkan dengannya? Meskipun Kenneth memihak Janet, jika harus jujur mengatakan siapa yang lebih cantik, di dalam hatinya dia masih akan memilih Abigail. "Kenneth, apa maksudmu?" Janet melotot pada Kenneth dan marah. "Kenapa? Menurutmu aku tidak bisa dibandingkan dengan Abigail?" Kenneth malas berdebat dengan Janet tentang ini. Jadi dia segera melambaikan tangannya dan berkata, Tidak, kamu cantik, kamu yang paling cantik." Janet cemberut, melihat ke arah jam dan tidak mengatakan apa-apa. Kenneth juga mengerutkan kening dan melihat arlojinya. Kenneth mengerutkan kening dan bergumam, "Sudah jam segini, kenapa Tuan Carlo belum datang ke sini?" Dia juga berpikir Carlo pasti akan datang di saat acara penting seperti ini. Lagi pula, siapa yang tidak tahu bahwa Carlo memang suka pada Abigail dan Carlo sudah mengejar Abigail sejak lama, tapi masih belum bisa mendapatkannya. Hari ini adalah kesempatan yang bagus. Kenapa Carlo tidak bertindak? Kamu pikir Tuan Carlo tidak akan menikah selain dengan Abigail? Mungkin, Tuan Carlo sudah punya tujuan baru. Saat itu hanya iseng mengejar Abigail. Janet tertawa. Janet memang selalu memanfaatkan setiap kesempatan untuk mengejek Abigail. Kenneth menggelengkan kepalanya lalu baru menyadari bahwa Janet tampaknya sedikit berbeda. Janet selalu mencoba segala cara dan mencari setiap kesempatan untuk menjelek-jelekkan Abigail. "Lupakan saja. Tunggu sebentar lagi." Kenneth mengeluarkan ponselnya dan ingin menelepon Carlo. Tapi melihat ada beberapa anak konglomerat datang dari kejauhan, jadi Kenneth menunda niatnya dulu. Di Andros Lakeside Hotel, suasananya begitu ramai. Tak jauh dari Andros Lakeside Hotel, banyak juga orang yang duduk di ruangan sebuah klub. Henry dan Carlo sedang duduk di ruangan ini. Selain mereka berdua, ada banyak orang parubaya yang duduk di sofa. Ruangan ini sangat besar, meski tidak kurang dari 20 orang duduk saat ini, tapi masih terlihat sangat luas. Dari 20 orang ini semuanya adalah tokoh besar dengan status luar biasa di distrik bisnis kota Mandala.
Di antara mereka ada beberapa pria parubaya yang berusia hampir 50 tahun. Mereka adalah kepala keluarga terkenal di kota Mandala. Orang-orang ini semuanya diundang oleh Henry. Saat ini, Henry sudah menyelesaikan apa yang perlu dia katakan. Kalian semua orang pintar, merupakan suatu kehormatan bagiku, Tuan Henry, untuk datang ke sini hari ini. Aku tidak tahu apakah kalian punya komentar tentang permintaanku barusan. Henry tersenyum, meletakkan tangannya di atas meja dan menatap semua orang. Di antara 20 orang, kebanyakan dari mereka tidak berekspresi, sementara beberapa orang mengerutkan kening. Tidak ada yang menjawab kata-kata Henry. Tidak masalah, mereka yang mau datang ke sini hari ini semuanya adalah temanku. Karena kita adalah teman, mari bicara dengan jujur saja. Kalau ada masalah, katakan saja. Henry melihat semua orang diam. Senyum di wajahnya menjadi lebih intens. Tentu saja, kalau kalian tidak berbicara, aku anggap kalian semua setuju. Saat mendengar apa yang dikatakan Henry, beberapa orang semakin kesal. Pak Henry, keluarga Carmine sedang mencari menantu. Semua keluarga serta perusahaan di kota Mandala bersaing dengan adil. Apa pantas bagimu melakukan hal seperti ini? Seorang pria parubaya melirik Henry dan perlahan menyesuaikan kacamatanya. Tidak ada yang tidak pantas. Siapa di kota Mandala yang tidak tahu bahwa putraku, Carlo, jatuh cinta dengan cucu dari keluarga Carmine, Abigail. Hanya saja tertunda begitu lama karena orang cacat itu. Sekarang Peter sudah pergi. Putraku, Carlo tentu saja ingin melanjutkan hubungannya dengan Abigail. Henry tidak tahu malu dan apa yang dia katakan terdengar sombong seolah itu adalah kebenaran. Yang lainnya, tentu saja tidak akan berdebat dengannya tentang masalah ini. Abigail dengan Tuan Carlo benar-benar pasangan yang serasi. Lalu kenapa keluarga Nilo tidak langsung pergi ke keluarga Carmine untuk melamar, tapi malah mengadakan sayembara semacam ini? Apa keluarga Carmine mempermainkan kita? Atau Pak Henry membodohi kita? Seorang pria parubaya yang berusia hampir 50 tahun mencibir. Ketika kata-kata ini diucapkan, yang lain mengangguk setuju. Menurut perkataan Henry, Carlo menyukai Abigail dan Abigail juga menyukai Carlo. Dalam hal ini, keduanya bisa berbicara dengan baik. Kenapa repot-repot mengadakan sayembara yang begitu meriah? Tak satu pun dari orang-orang yang hadir itu bodoh. Mereka sudah bisa merasakan bahwa ini hanya Henry yang mengarang fakta. Ekspresi Henry sedikit berubah, tapi dengan cepat menjadi tenang dan melirik semua orang. Karena dia berani mengundang orang-orang ini hari ini, dia secara alami sudah siap. Jadi, saat ini, dia benar-benar tidak gugup, hanya saja harus menggunakan kesempatan ini baik-baik. Pokoknya, aku yang meminta bantuan kalian. Kalian juga harus melihat martabat keluargaku. Dalam masalah hari ini, aku masih berharap kalian bisa menghargai keluarga Nilo. Aku, Henry, pasti tidak akan memperlakukan kalian dengan buruk. Henry sedikit mencondongkan tubuh ke depan, menyangga sikunya di atas meja dan memandang semua orang dengan penuh arti. Sebelum semua orang menjawab, Henry tiba-tiba tersenyum. Tentu saja. Banyak dari kalian di sini lebih kuat dari keluarga Nilo. Jadi kalian mungkin berpikir bahwa keluarga Nilo kami tidak dapat banyak membantu kalian. Namun, yang ingin aku katakan adalah bahwa keluarga Nilo dapat berkembang begitu cepat dalam waktu singkat. Kami juga punya kekuatan untuk membantu kalian. Ketika Henry mengucapkan kata-kata ini, semua orang sedikit mengerutkan kening. Di permukaan, Henry memang terlihat sungkan pada mereka. Namun nyatanya, dia memberitahu semua orang bahwa latar belakang di balik keluarga Nilo mereka sangat dalam. Jika tidak mungkin keluarga Nilo mereka berkembang begitu cepat. Saat memikirkan hal ini, beberapa orang saling memandang. Tentu saja mereka pernah mendengar bahwa ada seorang tokoh besar yang berdiri di belakang keluarga Nilo. Namun, siapa orang itu? Mereka tidak tahu. Ada beberapa dari mereka juga mendengar bahwa latar belakang keluarga Nilo berasal dari tentara, tapi mereka tidak mengetahui detailnya.